Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita sepakati, apa yang kita kaji Bapak Ibu adalah sesuatu yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 azab, 5 siksaan daripada para pelaku-pelaku kezaliman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lebih tertarik untuk membahas sesuatu yang terjadi di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat, perkara-perkara ringan. Kenapa kami yang berceramah pada pagi hari ini tertarik untuk menyampaikan kaji-kaji ringan? Karena berhubung Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan kajian-kajian yang sifatnya itu mengarah kepada kitab, dan itu mungkin bisa membuat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sedikit agak berat untuk memahaminya, maka oleh karenanya berhubung kami belum memiliki jadwal tetap, kami akan menyampaikan kaji-kaji seputar masalah kehidupan sehari-hari. Kemarin kita telah membahas tentang salat, dan sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berbicara tentang perkara kezaliman. Umat Nabi Muhammad atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada pagi hari ini berpotensi melakukan kezaliman kepada orang lain. Bahkan Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita menganggap kezaliman itu adalah hal yang biasa, yang sering kita lakukan tanpa kita sadari dan kita lakukan sengaja Bapak Ibu. Kezaliman ini banyak bentuknya, banyak macamnya, banyak ragamnya. Di antara banyaknya macam kezaliman, bentuk dan macam ragam kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita adalah di antaranya tanpa kita sadari kita menggibahnya, kita memfitnahnya, kita mengadu dombanya, kita mencemarkan nama baiknya, dan yang lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu tahu nggak, dampaknya itu sangatlah luar biasa sekali. Bahkan sepakat para ulama, Allah tidak akan menurunkan ampunan untuk pelaku kezaliman itu sebelum pelakunya benar-benar minta maaf kepada orang-orang yang ia zalimi, sembari mengutarakan apa jenis kezaliman yang pernah ia lakukan. Jadi Pak, hati-hati, perkara hablum minan nas itu tidak bisa selesai dengan kata maaf saja sebelum ada ikrar. Contohnya mungkin dulu Bapak pernah menzolimi orang dengan cara memfitnah orang Pak, atau menjatuhkan kehormatannya. Maaf saja nggak cukup Pak, maaf saja nggak cukup Bu, sebelum kita menjelaskan apa jenis kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Bukankah banyaknya hamba-hamba Allah yang gagal masuk surga gara-gara gagal membangun hubungan baik dengan manusia? Terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian wahai para sahabatku siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Maka sahabat Nabi menjawab, qalu innal muflisa fina man la dirhama wala mata'.
Setahu kami wahai Nabi, orang-orang yang bangkrut itu dulunya jaya, kaya, hebat, makmur. Setelahnya dia jatuh bangkrut, tak memiliki harta benda sepersen pun wahai Nabi. Apa kata Nabi? Qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadza ila akhiril hadits. Bapak Ibu, kata Nabi, orang yang bangkrut itu nanti pada hari kiamat adalah orang yang datang bertemu dengan Allah, datang kepada Allah membawa segudang pahala kebaikan, segudang pahala solat, segudang pahala haji, segudang pahala infak, segudang pahala sedekah, segudang pahala duha, segudang pahala bacaan Al-Quran, segudang pahala tahajud, segudang pahala witir, pokoknya segudang dan segudang Bapak Ibu. Artinya apa? Dia pede, dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama Bapak Ibu, selangkah lagi kakinya masuk ke dalam surga Allah. Ketika kakinya akan melangkah masuk ke dalam surga Allah, datang orang-orang menuntutnya, "Ya Allah, kenapa kau masukkan ia ke dalam surgamu? Dulu aku diribah olehnya ya Allah." Betul apa yang dikatakan si fulan? Benar ya Allah. Diambillah amal kebaikan yang segudang tadi itu, diberikan kepada orang yang telah ia gibah tadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Datang lagi orang menuntutnya ketika kakinya akan melangkah lagi masuk ke surga. "Ya Allah, kenapa kau masukkan ia ke dalam surgamu? Dulu aku difitnahnya ya Allah." Diambillah amal yang segudang tadi itu Bapak Ibu, diberikan kepada orang yang telah ia fitnah. Begitu keadaannya Bapak Ibu, terus menerus, yang menyebabkan yang segudang tadi itu lama kelamaan menjadi habis. Sementara orang-orang yang menuntutnya semakin banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa cara? Allah ambil dosa-dosa orang yang menuntutnya, Allah berikan kepadanya, gagal masuk surga, Allah benamkan masuk ke dalam neraka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kalamnya Allah Ta'ala berkalam, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak ada pertolongan bagi orang-orang zalim. Jadi oleh karena itu, dampak buruk pertama, azab pertama yang Allah berlakukan untuk pelaku kezaliman itu Bapak Ibu, tidak diberikan pertolongan di dunia dan akhirat. Sesuai merujuk kepada kalamnya, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan bantuan dari Allah untuk mereka yang zalim. Pertanyaannya Pak, kenapa Allah itu sangat murka kepada orang-orang zalim Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak Allah sangat murka kepada orang zalim? Kenapa Bu? Ada yang tahu Pak? Kenapa Pak? Allah tuh sangat marah, sangat murka Pak dengan orang-orang zalim. Bahkan Pak, kalau kita lihat ending kehidupan orang-orang zalim tuh Pak luar biasa tragisnya Bapak Ibu. Coba perhatikan Pak, Qarun, Fir'aun, apalagi Pak? Namrud. Nah, siapa lagi itu Pak yang di Turki itu? Mustafa Kemal Atatürk, Ariel Sharon. Nah, siapa lagi Bapak Ibu? Contoh-contoh orang zalim. Coba lihat endingnya Pak, ending kehidupannya, akhir kehidupannya. Tragis Pak, menyakitkan Bapak Ibu, menyedihkan. Kenapa Pak Allah itu murka kepada orang zalim Pak? Kenapa Bu? Karena Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Kita siapa? Ini Allah ultimatum dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Qaf, Allah Ta'ala berkalam, wa ma ana bidzallamin lil abid. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku enggak pernah menzolimi hamba-hambaku. Kata Allah terdapat di dalam surat Qaf. Artinya Bapak Ibu, Allah sebagai pencipta kita, kalau kita analogikan atau kalau kita renungkan, bisa dan mudah nggak bagi Allah untuk menzolimi kita Pak? Di saat kita menghantarkan maksiat ke langit, Allah berikan kepada kita rezeki, kita balas dengan maksiat. Allah berikan kepada kita kehidupan, kita balas dengan kedurhakaan. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa nggak Allah cabut kaki kita Pak? Bu, bisa nggak Allah butakan mata kita Bu? Allah tulikan telinga kita Pak? Atau Allah matikan kita secara langsung Bapak Ibu? Bisa nggak Bapak Ibu? Sangat bisa sekali. Tapi Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak pernah menzolimi hamba-hambaku. Nah, kita siapa Pak? Sesama makhluk kok saling menzolimi?
Kita makhluk, yang lainnya makhluk. Kenapa kita kok saling menzolimi? Allah saja pencipta kita tak pernah menzolimi hamba-hambanya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, karena hal demikianlah Allah Tabaraka wa Ta'ala murka kepada orang-orang yang melakukan kezoliman. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut kepada kezoliman dalam bentuk spesifik, maka oleh karenanya izinkan kami bertanya kepada kita semua, siapa di antara kita yang hadir pada pagi hari ini yang tak pernah menggibah orang lain? Nah, coba angkat tangan, Pak. Ibu yang tak pernah menggibah orang lain, Bu, coba angkat tangan, Bu. Nah, ini kita kan kaji diri nih, Pak. Muhasabah diri, tazkiyatun nufus. Nah, kita berbicara kezoliman. Nah, coba ukur diri kita, Pak. Yang tak pernah menzolimi orang dalam bentuk ghibah, fitnah, namimah. Coba angkat tangan Bapak Ibu. Ada atau tidak? Jadi oleh karenanya kita pelakunya, Pak. Istighfar perbanyak. Setelah itu perbanyak kita muhasabah, minta maaf, minta sukarelaan orang-orang yang kita ghibah, fitnah, zolimi tersebut. Jangan sampai nanti amal-amal yang kita tabung di akhirat nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu diambil oleh orang-orang yang kita zolimi. Terlebih lagi Bapak Ibu, kezoliman itu kita lakukan kepada keluarga. Anak menzolimi orang tuanya, orang tua menzolimi anaknya, abang menzolimi adiknya, adik menzolimi abangnya, kakak menzolimi adiknya, paman menzolimi keponakannya, keponakan menzolimi pamannya. Pokoknya Bapak Ibu, kezoliman yang dilakukan kepada keluarga azabnya berlipat-lipat. Kezoliman yang dilakukan kepada keluarga, sanak famili, sedarah, sekaum Bapak Ibu, azabnya berkali lipat, berlipat-lipat. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ini sudah umum dikaji, Pak. Dampak azabnya yang sangat nyata. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya, melainkan mereka-mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jelas, bahkan kita kaji Bapak Ibu dalam hadis yang banyak sekali. Nabi bersabda, min akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Di antara puncak-puncak dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini umum, Pak, kita kaji. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang pembahasannya, ada nggak orang tua durhaka kepada anaknya Bapak Ibu? Ada nggak, Pak? Tadi anak durhaka kepada orang tua, sekarang orang tua durhaka kepada anak. Ada nggak Bapak Ibu? Ada atau tidak? Ada, Pak. Ada. Bukan nggak ada. Ada. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Bahkan terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dengarkan baik-baik. Sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin Bapak Ibu, selama anak memendam rasa kesal, sakit hati kepada orang tuanya karena ketidakadilan yang dipersembahkan oleh orang tuanya kepadanya, selama itu orang tua disiksa di kubur mereka. Paham, Pak? Paham, Bu? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita tentang kezoliman orang tua kepada anaknya dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut dari jemaah kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon izin bertanya, apa hukumnya tidak mau lagi datang ke rumah orang tua? Apa hukumnya tidak mau lagi datang ke rumah orang tua? Mengingat setiap kali datang, keberadaan kami tidak pernah dianggap dan selalu diremehkan. Sementara anak dan menantu yang lain itu disambut bak raja dan ratu. Memang kami tidak berpunya Ustadz, buka kurung, tutup kurung, miskin. Tapi kami punya perasaan yang bila diperlakukan seperti ini secara terus-menerus akan menimbulkan sakit yang sangat mendalam. Apa hukumnya saya dan istri tidak pulang lagi ke rumah orang tua Ustadz? Jujur anak saya trauma pulang ke rumah neneknya. Mohon petunjuknya, terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan ini dapat kita ambil kesimpulan adanya sengketa antara anak dan orang tua. Kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Anak merasa disisihkan. Anak merasa disisihkan. Anak tidak mendapatkan keadilan.
Anak tidak mendapatkan kasih sayang yang menyebabkan anak itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menjadi orang-orang yang terbuang di antara saudara-saudara kandung yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Hibah itu Bapak Ibu, dari kisah tentang seorang sahabat yang bernama Bashir. Siapa namanya Pak? Bashir. Dia punya anak bernama Nu'man. Siapa nama anaknya Pak? Nu'man. Nu'man dan Bashir ini Bapak Ibu adalah ayah dan anak. Jadi begini Pak, Bashir ini punya banyak anak. Anaknya itu banyak dan di antara anaknya itu adalah Nu'man. Pokoknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit-sedikit Nu'man. Dibelikan onta Nu'man, dihadirkan budak Nu'man, ini Nu'man, itu Nu'man, sana Nu'man, sini Nu'man. Pokoknya Nu'man. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istri Bashir melihat kejadian seperti itu dan tidak menerimanya. Wahai suamiku Bashir, anakmu kan banyak, bukan hanya Nu'man saja. Kenapa Nu'man yang kau kasihi, kau sayangi, kau belikan, kau belanjakan? Kenapa wahai Bashir, wahai suamiku? Maka oleh karenanya kalau kau ragu ataupun aku tidak menginginkan hal demikian, karena itu bisa menciptakan kesenjangan di antara anak-anak kita. Tolong kau datang ke Nabi, tanyakan apa yang kau lakukan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Bashir nih Bapak Ibu kepada Nabi ya bersama anaknya Nu'man. Ketika datang ke Nabi, Bashir bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, aku Bashir dan ini anakku Nu'man. Aku sayangku berlebih kepada Nu'man wahai Nabi Allah. Cintaku berlebih kepada Nu'man wahai Nabi Allah. Maka oleh karena itu wahai Nabi Allah, apakah salah ketika aku belikan dia budak, aku belikan dia onta, aku bangunkan dia rumah, pokoknya Bapak Ibu bla 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 panjang lebar. Nah Bapak Ibu, itulah bukti pintarnya Nabi kita dalam ilmu komunikasi. Apa kata Nabi? Nabi nggak serta-merta langsung menjawabnya Bapak Ibu, tidak. Nabi malah balik bertanya, wahai Bashir, apakah anakmu Nu'man seorang saja? Maka Bashir menjawab, tidak wahai Nabi. Nabi bertanya untuk kedua kalinya, wahai Bashir, apakah kau ingin semua anak-anakmu berbakti kepada engkau dengan bakti yang sama? Ingin wahai Nabi. Maka oleh karenanya wahai Bashir, jangan kau lakukan. Kalau kau belikan Nu'man budak, belikan juga anak yang lain budak. Kalau kau belikan Nu'man onta, belikan juga kepada anak yang lain onta. Artinya kau jangan pilih-pilih kasih sayang terhadap anak-anakmu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, di antara bentuk kedurhakaan ya orang tua kepada anak yang jarang sekali dibahas itu adalah orang tua berlaku tidak adil kepada anak-anaknya. Orang tua itu pilih-pilih kasih sayang terhadap anak-anaknya. Yang satu disekolahkan, yang satu tidak. Yang satu dikuliahkan, yang satu tidak. Yang satu dimanja, yang satu tidak. Secara tidak langsung Bapak Ibu menciptakan perseteruan antara anak-anak di kemudian hari. Makanya Pak, kenapa kita ketika mendapatkan anak-anak itu susah untuk akur, sulit untuk akur? Karena kezoliman orang tuanya yang berlaku tidak adil kepada anak-anaknya, yang menyebabkan anak satu bertempur dengan anak kedua bertempur dengan anak ketiga bertempur dengan anak keempat bertempur dengan anak kelima. Intinya Bapak Ibu tidak pernah akur. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang bijak. Bisa saja kezoliman itu terjadi di lingkungan rumah tangga kita Pak. Jadi kita selama ini mengkaji, membahas anak durhaka ke orang tua, anak durhaka kepada orang tua, anak durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Bapak Ibu, ini sudah menjadi kajian atau hidangan khusus yang dibahas oleh banyaknya para dai di mimbar-mimbar mereka. Yang sangat jarang dibahas itu adalah orang tua durhaka kepada anaknya, pilih-pilih kasih sayang, menyebut-nyebut apa yang telah ia berikan kepada anaknya. Jadi ibu, kalau ibu marah kepada anak, contohnya anak itu terlambat pulang sekolah, marah saja pada bab pulang sekolahnya Bapak Ibu. Kenapa dia terlambat? Contohnya anak ibu nakalnya itu sampai berkelahi atau ikut tawuran, marah saja pada bab berkelahinya. Jangan ungkit-ungkit apa yang telah kita berikan kepadanya.
Bahkan sebagian kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu banyak terjebak pada kondisi suka mengungkit-ungkit Pak apa yang telah diberikan kepada anak. Contohnya capek mama, capek ibu atau capek emak mengandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu, menyusui kamu. Haram ucapan ini diucapkan Bapak Ibu. Nggak boleh. Para ulama mengharamkannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua yang bijak adalah orang tua yang marahnya itu mengandung hikmah serta manfaat. Bahkan Nabi mengharamkan orang tua untuk menyumpah-nyumpah anaknya. Kenapa demikian Ustadz? Karena menyumpah itu Bapak Ibu bisa saja bersamaan di mana Allah mengabulkan doa. Jadi yang menghancurkan takdir anak itu Bapak Ibu adalah sumpah-sumpah orang tuanya tadi itu. Banyak kami lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika orang tua terdesak pada sebuah kondisi, dia salah tapi nggak mau disalahkan karena menyandang status orang tua tadi itu, yang singgahnya Pak, dia ungkit Pak. Sudah capek ibu mengandung engkau, sudah capek ibu melahirkanmu, sudah capek ibu menyusuimu, sudah capek ibu menyekolahkanmu. Seperti ini engkau nak, engkau tak pandai berbalas budi, kau menjadi anak yang gagal. Secara dalil haram untuk diucapkan. Kenapa para ulama mengharamkannya Pak? Karena anak nggak minta dilahirkan Bapak Ibu. Anak nggak minta dilahirkan Bapak Ibu. Melahirkan anak itu Pak tanggung jawab yang Allah berikan kepada seorang ibu. Apakah pantas engkau mengucapkan itu kepada anakmu? Itu bisa apa? Bisa menjauhkan anak dari orang tuanya. Bisa menghancurkan mental anak, bahkan bisa menjadikan anak kehilangan arah nanti pada masa yang akan datang. Hati-hati Pak. Islam pun juga membimbing kita untuk menjadi orang tua yang bijak. Kadang-kadang Bapak Ibu kita fungsikan anak sebagai ATM orang tua di kemudian hari. Ini tidak benar Bapak Ibu. Makanya kami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sangat setuju sekali bila mana kami itu menerima sebuah istilah Pak. Ada waktu itu kami mendapatkan sebuah istilah, sebuah kalam yang cukup bagus Bapak Ibu, cukup baik, yang mana ini bisa kita resapi bersama-sama. Cinta itu alami, kebencian itu diciptakan. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Pak, betul nggak Pak? Ada yang tidak setuju? Boleh silahkan angkat tangan. Cinta itu alami, kebencian itu diciptakan. Betul nggak Bu? Oke Bapak Ibu, cinta itu fitrahnya dari kolbu. Kenapa kita cinta kepada Masjid Al-Falah Darul Muttaqin? Karena aktivitas di sini sangat hidup, kajiannya ada, alhamdulillah lontong paginya pun juga enak. Nah, kan begitu Bapak Ibu kan? Kenapa kita cinta kepada si fulan? Kenapa kita cinta kepada si fulan? Karena dia membangun cinta itu Pak, bingkai-bingkai kerangkanya itu dari sifat tabiat yang baik. Jadi cinta itu fitrahnya dari kolbu Pak. Sementara kebencian itu diciptakan Bapak Ibu. Nah kenapa saya mengambil kalam ini? Karena Bapak Ibu saya ketika meresapinya ada makna yang sangat besar yang dapat kita ambil di situ, yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menerima istilah anak durhaka kepada orang tua, orang tua durhaka kepada anaknya, saya mohon maaf, saya bukan pendapat saya, tapi ini adalah intisari dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, agar orang tua jangan pilih-pilih kasih sayang terhadap anak-anaknya. Kenapa? Dampak buruk itu akan kembali kepada orang tua di hari tuanya Bapak Ibu. Jadi begini Pak, saya kan pernah ada waktu itu bercerita di Masjid Al-Mu'awanah Tamrin Gobah. Waktu itu saya menyampaikan sebuah cerita yang mana Pak, saya punya hobi saya itu datang ke panti asuhan. Hobi itu datang ke panti asuhan. Dan di antara waktu yang paling saya sukai datang ke panti asuhan itu Bapak Ibu adalah lebaran kedua Bapak Ibu. Lebaran kedua. Jadi tahun 2025 ini Pak, lebaran kedua. Lebaran pertama kumpul keluarga, lebaran kedua itu saya datang ke panti asuhan atau panti jompo, lebaran ketiga saya tabang ke Pariaman Pak. Tabang ke Pariaman Bu. Setelah dari Pariaman nanti ambil si tinjau lawi ke kampung istri saya ke Alahan Panjang. Jadi Bapak Ibu nagari ange jo nagari dingin. Sedikit saya sampaikan, kalau nagari ange jo nagari ange beradu Pak, beko tawaka kan Pak. Nah, Pariaman ange Pak. Kalau nagari ange jo nagari ange, ambo Pariaman, orang rumah ambo orang Pariaman, tentu ange jo ange ketika basuo baca kak Pak. Tabaka dan yang lain sebagainya. Tapi kalau nagari ange jo nagari dingin Bapak Ibu, ketika yang ange itu ange, ada yang
meredamnya atau ada yang mendinginkannya. Alu sama diturut, limbago sama dituang. Ngerti Pak? Nanti kita kaji pada kajian adat Bapak Ibu. Jadi begini, datang saya ke panti itu Bapak Ibu, nampak sama saya seorang nenek usianya 68 tahun. Sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Namanya Bu Ida. Ada yang namanya sama di sini Bu? Bu Ida. Nek, kenapa nenek nggak pulang? Ini Lebaran. Anak nenek di mana? Atau bagaimana kalau seandainya nenek saya bawa pulang ke rumah saya? Yuk kita di rumah saya ada anak saya, ada istri saya. Ndaklah nak di sini saja. Anak nenek di mana? Anak nenek di Pekanbaru. Hah? Di Pekanbaru, bukannya di luar kota atau di luar provinsi? Tidak. Nah, anak pertama di Kuantan Raya Pak. Anak kedua di Tengkubai, arah ke Semintan Bapak Ibu. Anak ketiga di Kubang. Pokoknya masih di sekitar kota Pekanbaru. Kenapa nenek nggak dijemput, Nek? Apa persoalan, apa permasalahan? Nggak tahu nenek dona. Gini aja lah, Nek. Karena panti ini sangat dekat dengan Tengkubai. Karena begini Pak, saya ukur radius. Panti ini alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Tentunya kan Pak Sudirman lebih dekat kepada Tengkubai ketimbang ke Kuantan Raya atau ke Kubang. Beginilah Nek, minta nomor anak nenek yang tinggal di Tengkubai. Akhirnya Bapak Ibu saya minta nomornya, saya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Saya Pak, alhamdulillah, nama saya Ustadz Gulam. Saya datang ke panti melihat ibu bapak termenung teriba. Tadi ceritanya ketika takbiran itu Pak, menangis teriba hatinya Pak. Kangen anak, kangen cucu. Jemputlah Pak, kasihan Pak. Lihatlah orang tua kita di hari tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak membenarkan perilaku anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Ini durhaka, durhaka. Karena rumusnya Bapak Ibu, konsepnya sesalah-salah orang tua, sejahat-jahat orang tua, tidak ada hak bagi anak untuk menghukumi orang tuanya. Paham Pak? Sejahat-jahat orang tua, tidak ada hak bagi anak untuk memberikan sanksi kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, tugas anak adalah sami'na wa ata'na. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa menyalahkan semua anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Kenapa demikian? Karena nggak semua anak yang paham agama Bapak Ibu. Kan begitu kan Bu? Dan tentunya anak itu ketika meletakkan orang tuanya di panti jompo ada sebab dan musabab. Sama seperti ini Bu. Ibu saya nggak kepada cucu Ibu. Bu, sayang nggak kepada cucu Bu? Sayang kepada anak. Kalau pagi hari ini Bu, saya minta Ibu meletakkan cucu Ibu ke panti asuhan, Ibu mau atau tidak? Kenapa tidak? Pertanyaannya, kenapa ada anak yang mau meletakkan orang tua di panti jompo? Kita lanjut kepada topik kita Bapak Ibu. Jadi saya telepon, jemputlah Bang, kasihan ini Ibu sudah tua. Sudah tua, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Coba Bapak Ibu analisa apa jawabannya dan apa tafsir dari makna jawaban yang sampaikan kepada saya. Apa katanya kepada saya Bapak Ibu? Kenapa tidak nomor anak emasnya saja yang ia berikan kepada Anda? Coba tafsirkan Pak. Kenapa tidak nomor anak emasnya saja yang ia berikan kepada Anda? Karena anak emasnya yang meletakkan ibunya di situ. Kenapa enggak nomor anak emasnya saja yang ia berikan kepada Anda? Karena anak emasnya yang meletakkannya di situ. Kenapa nomor saya yang dia kasih? Saya yang minta Pak, bukan ibu itu yang ngasih. Sama aja. Kenapa enggak nomor anak emasnya yang ia berikan kepada Anda? Kenapa nomor saya? Coba Bapak Ibu tafsirkan kalimat dan kalam ini. Bu, dalam rumah tangga itu ada anak emas, anak perak, anak besi, anak perunggu, anak timah, ada Bu? Ada Pak? Tapi kenapa dia berkalam berbahasa anak emas Bapak Ibu? Berarti ada problem. Saya nasihati Pak, sesalah-salahnya orang tua kepada anak, jangan dihukum orang tua itu Bang. Sesalah-salah orang tua kepada anak, tidak ada hak bagi anak untuk memberikan sanksi kepada orang tuanya. Tugas kita sami'na wa ta'na. Apa jawabnya Bapak Ibu? Itu kan kecek waang. Nggak mempan Pak melalui telepon Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya adakanlah pertemuan. Ginilah Bang ya, saya bukan ikut campur. Ini karena sudah tua. Atau saya bawa pulanglah ibu abang nih Bang ke rumah saya. Terserah waang. Di waang-waangnya saya Pak. Akhirnya Bapak Ibu ketemu saya dengan dia di seberang kantor BPKP, tahu Pak?
di depan MTQ, ketemu ternyata masih muda Pak, sekitar 41 atau 42 lah Bapak Ibu umurnya. Bang, ndak buliah mode itu doh Bang. Baapun gaek Bang, baapun induk ndak bisa dan ndak buliah kita seperti itu Bang. Saya bujuk Bapak Ibu 1,5 jam, saya membujuknya, saya ajak dia Bapak Ibu untuk supaya dia mau mengambil ibunya. Ingat ibumu mengandung engkau, melahirkan engkau. Saya ingatkan Bapak Ibu tentang perjuangan cinta dan kasih sayang yang dipersembahkan ibu kepada abang ketika abang kecil. Apakah seperti ini balasan abang Bang? Begini Pak Ustadz, modeko Pak Ustadz, saya dari kecil tuh merasa teraniaya Pak Ustadz. Abang saya dikuliahkan, saya tidak. Abang saya disekolahkan, saya tidak. Kakak saya dimewahkan, saya tidak. Pokoknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia anak kedua Bapak Ibu, dia mendapatkan banyak hal yang itu mengarah kepada ketidakadilan. Bahkan yang lebih parahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal makan, berpakaian, pendidikan, semuanya terasa berbeda Pak, terasa berbeda Bu. Sampai menikah pun Pak Ustadz, sampai menikah dia tahu saya Pak Ustadz Bapak Ibu, karena tadi di pawaangnya Pak, setelah ketemu saya dipanggilnya Ustadz. Jadi Bapak Ibu, sampai menikah Ustadz, ketika saya menawarkan diri kepada ibu saya, kepada ayah saya ketika itu beliau masih hidup, apa jawab ibu saya? Kok ado pitihang menikah, kok ndak ado pitihang rancak waang diam. Abang saya dibaralekkan, tahu baralek Bapak Ibu? Saudara yang lain dibaralekkan Pak Ustadz, saya tidak ada yang namanya baralek Pak Ustadz. Syukuran pun tidak. Syukuran pun tidak. Bahkan ketika istri saya telah saya nikahi, saya bawa ke rumah tak dianggap sebagai menantu. Bahkan anak saya, cucu dia terasa Pak Ustadz pilih kasih sayang yang diberikan ibu saya ini Pak Ustadz. Contohnya ketika bagi-bagi THR Lebaran Pak Ustadz, ketika bagi-bagi THR Lebaran, dibaginya cucu-cucu dari anak pertama, anak ketiga, dibaginya Pak. Tiba anak saya itu dilangkawinya Pak Ustadz. Dalam hal makan tidak usah saya bercerita Pak Ustadz, lah jatuh ke dalam ayyamatoko Pak Ustadz. Nah itu doh Bang, kok abang kaji-kaji semakin kasih beko hati Bang. Boleh saya pakai bahasa Minang Pak, karena kejadiannya menggunakan bahasa Minang Bapak Ibu. Semakin kesat nanti hati Bang, maafkan aja lah orang tua Bang itu. Pokoknya begini, sekarang abang mau nggak maafkannya? Mau Pak Ustadz. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia memiliki hati yang sangat tulus sekali kepada ibunya. Saya bawalah ibunya tadi itu, saya bawalah dia kepada ibunya ke panti tadi itu Bapak Ibu. Sampai di panti, nyata berarti ceritanya itu Pak, nggak karang-karang Pak. Ketika ibunya ini, Bu Ida ini Pak, bertemu dengan si anak laki-laki yang kedua nih Bapak Ibu, apa kata si Ibu Ida kepada anaknya Bapak Ibu? Apa katanya? Ondeh na maafkan amak selamu kona amak jahe kawaang nak. Hendak diciumnya tangan anaknya Pak. Saya katakan, mak jangan dicium mak. Pun salah amak jangan merunduk kepada anak. Ndak boleh do mak. Ikulah tabalik kaji namanya ko mak. Amak minta maaf buliah, tapi jangan sampai merunduk kepada anak. Ndak boleh hukumnya mak. Amak badoso kainyo Pak Ustadz. Banyak dosa amak kainyo Pak Ustadz. Amak menzoliminya Pak Ustadz. Sadari kete amak zoliminya Pak Ustadz. Bininya Pak Ustadz. Anak-anaknya Pak Ustadz. Mengaku dia Bapak Ibu. Mengaku dia menzolimi anaknya, menzolimi menantunya, menzolimi cucunya. Bahkan ketika meninggal suami Bu Ida tadi itu Bapak Ibu, ayah daripada anak laki-laki yang bersangkutan itu, dijual tanah Pak, dibagi-bagi, yang dia dilangkaui Bapak Ibu. Dengan hati yang tulus apa kata anak? Dan maafkan sado kesalahan amak, dan maafkan semua kesalahan amak. Molah kita pulang mak, pulang ke rumah, dan walaupun tidak mewah, setidaknya amak dan rawat sampai meninggal dunia. Diciumnya kening ibunya Bapak Ibu, dipeluknya ibunya. Jadi anak itu Bapak Ibu mendatangi pihak panti asuhan, dan dia mengatakan, saya insya Allah mulai hari ini ke depannya tidak akan lagi menyia-nyiakan orang tua saya, menyia-nyiakan ibu saya. Yang meletakkan ibu tersebut di panti Bapak Ibu, anak siapa? Anak emas. Yang mengambilnya anak? Yang meletakkan ibu itu di panti anak? Yang mengambilnya? Nampak tuh Bapak Ibu? Yang meletakkan anak emas, yang mengambil anak. Kesimpulannya Bapak Ibu, orang tua yang pilih-pilih kasih sayang terhadap anak dan menantu, ini orang tua durhaka. Dan orang tua itu akan memanen apa yang ia lakukan. Karena Bapak Ibu rata-rata dalam
banyak pengalaman yang kami dapatkan, anak-anak yang dipilah-pilih kasih sayang nanti ketika besar Bapak Ibu ada dua kemungkinan. Satu, anak itu yang paling sukses di antara saudara-saudara yang lain. Betul? Yang kedua, rata-rata Bapak Ibu anak yang tak dikasihi, anak yang tak mendapatkan kasih sayang, anak yang tak mendapatkan perhatian, besok anak itu yang paling peduli kepada kita Bapak Ibu. Di saat ibu tak bisa maaf mandi sendiri, anak yang ibu sepelekan selama ini yang memandikan ibu. Di saat bapak tak bisa lagi cebok sendiri, anak yang bapak rendahkan, sepelekan, pandang sebelah mata, itu besok yang mencebokkan kotoran kita Pak. Kemana anak-anak emas Bapak Ibu? Mereka pergi dan tidak peduli kepada orang tuanya. Kami mendapatkan dalam banyak kasus pengalaman bahwasanya anak-anak yang teraniaya ketika kecilnya, mereka yang paling menjadi pihak yang sangat peduli dan perhatian kepada orang tuanya. Jadi oleh karena itu Pak, kenapa Islam mengatur ini? Supaya kita nggak sengsara di hari tua nanti. Jadi orang tua durhaka kepada anak, satu di antara penyebab-penyebabnya itu adalah orang tua yang pilih-pilih kasih sayang terhadap anak-anaknya. Satu Bapak Ibu yang membuat saya terenyuh ketika si amak menyampaikan kepada anaknya, entah kenapa Pak Ustadz, entah ba'a Pak Ustadz, banci saja ambo mencaliaknya ketika ketek Pak Ustadz. Ada orang tua seperti ini Bu. Benci saja saya melihatnya sedari kecil. Jadi ibu nih Bapak Ibu sepertinya memiliki keanehan. Masa benci kepada anak? Tapi ini terjadi seperti ini Pak. Yang rugi siapa? Si ibu itu sendiri. Kenapa di hari tuanya telantar? Makanya Pak, saya ketika melihat ada orang tua di tepi jalan mengemis, lalu mereka menjadi pemulung, lalu mereka itu di panti-panti asuhan, saya mengatakan Bapak Ibu, tak sepenuhnya salah anak, walaupun itu merupakan perbuatan durhaka kepada orang tua. Bisa saja orang tua itu waktu dia menjadi orang tua, ia itu Bapak Ibu menyia-nyiakan, menelantarkan, menyakiti serta menzolimi anak-anaknya, yang sehingganya tertanam kebencian di hati anak. Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi, cinta itu alami, kebencian itu diciptakan. Tanpa kita sebut-sebut Bapak Ibu, tanpa kita baca-baca, anak akan lebih tahu bagaimana caranya berbalas budi kepada orang tuanya. Tanpa kita ungkit-ungkit, anak akan lebih paham bagaimana cara balas budi kepada orang tuanya. Jadi oleh karena itu, siapa yang menciptakan kebencian kepada Bu Ida tadi itu Bapak Ibu? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakan kebencian di hati anak yang kedua tadi Bapak Ibu? Orang tua. Makanya Pak, kalau kita ingin mendapatkan anak dan menantu yang sayang kepada kita di hari orang tua, semuanya sama. Nggak ada menantu kaya, nggak ada menantu miskin, nggak ada anak kaya, nggak ada anak miskin. Semuanya itu sama karena roda itu berputar. Paham Bapak Ibu? Baik, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Contoh ini, maaf ya Ustaz ya, kami sering menghujat orang, menghujat dan menghina. Kalau menengok beliau itu diam, tampil titik audat kita mati, karena kita sampai. Bagaimana cara Ustaz? Beliau itu jauh dari kita. Kata Ustaz kita minta maaf. Iya. Disebutkan apa kesalahan kita. Iya. Contoh. Ini sekarang viral ini. Kita sering menghujat Jokowi. Bagaimana cara minta maaf Ustaz? Tampil di TV dia bilang mati gua, belum juga mati. Mana dia udah sakit, belum juga lagi dicabut Allah. Bagaimana cara minta maaf Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim yang baik itu adalah Muslim yang lain selamat dari jahatnya lisan dan perbuatan dari Muslim yang lainnya. Artinya begini Pak, Muslim yang baik itu adalah Muslim yang meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Jadi begini Pak, kita hujat ataupun kita tak hujat, posisi yang bersangkutan tetap sama. Jadi oleh karena sebenci apapun kita ke orang, tidak ada dalil yang membenarkan perilaku itu untuk menghujat atau menghina orang. Karena hakikatnya sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur.
Ya, menghina, mencaci, memaki seorang muslim itu adalah suatu kefasikan, ya, membunuhnya adalah bentuk daripada kekufuran. Pak Jokowi itu muslim kan Pak Un? Muslim kan secara zahir, nggak usah kita kaji Pak, nggak usah kita kaji ke dalamnya Bapak Ibu, dia muslim, saudara kita. Apapun bentuk kesalahannya serahkan kepada hukum yang berlaku. Jadi ketika kita hujat, kita sendiri yang berdosa Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baik itu menterinya, baik itu presidennya, tidak suka kita kritiklah dengan bahasa yang santun, tidak dengan bahasa yang lebih kepada menghujat, menghina, mencaci, memaki. Karena akhlak Nabi dalam dakwah itu Pak, Nabi santun kepada musuhnya. Kalaupun marah itu terarah, terukur. Marah itu nggak sembarangan, nggak berantakan Pak, apalagi menjatuhkan kehormatan. Nah Ustadz, bagaimana dengan adanya orang yang mempermasalahkan tentang ijazah dan segala macamnya? Bapak Ibu, biarkan mereka yang menyibukkan diri akan hal itu. Sibukkan diri kita dengan kebenaran, dengan kebaikan. Karena Bapak Ibu, itu adalah pembahasan di luar daripada kapasitas kemampuan kita. Allah yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah paham. Nanti saya dibilang pula pro atau apa segala macamnya. Saya hanya mengajak kita semua, berkatalah yang baik-baik, berkatalah yang bermanfaat. Jangan sampai nanti Bapak Ibu kita sudah capek-capek beribadah, ternyata amal pahala kita tadi itu diberikan kepada orang yang kita hujat. Makanya Pak, makanya Bu, pandai dan bijaklah dalam bermedia sosial. Karena yang berbicara sekarang itu ini Pak. Nah, sebenci apapun kita, yang kita benci itu bukan figurnya, bukan pribadinya. Yang kita benci itu kebijakannya yang merugikan negara, yang menyebabkan terjadinya korupsi besar-besaran. Itu yang kita benci. Benci kita karena Allah, cinta kita karena Allah. Cinta kita karena Allah, kita dukung kebaikan. Benci kita karena Allah, kita kritisi segala macam bentuk kemungkaran. Karena Bapak Ibu, level kemungkaran itu dibagi menjadi 3. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, cegah dengan tangannya. Enggak mampu dia cegah dengan tangannya, dengan lisannya. Enggak mampu dia cegah dengan lisannya, dengan hatinya. Karena itu sungguhnya adalah selemah-lemahnya iman. Sekarang Pak Un, kita hujat, kita caci, kita maki. Saya Pak, Bapak Ibu, selama saya hidup, dari Presiden Soeharto sampai Presiden kita Pak Prabowo ini Pak, tidak ada di media sosial itu Pak yang paling parah menunjukkan penghinaan yang diberikan warganet atau netizen kepada seseorang mantan presiden. Tak usah kami sebut namanya Bapak Ibu. Seluruh gambar bisa dimirip-miripkan Pak. Saya lihat ada gambar kera, ditempelkan wajah beliau di situ. Ada gambar, maaf Bapak Ibu, sampai gambar kotoran atau gambar-gambar yang tidak pantas untuk diposting di sana itu ditempel Pak. Ini merupakan bentuk akhlak yang buruk. Ini bentuk akhlak yang buruk. Berapa banyak besok beliau panen pahala Pak? Dari apa? Dari gibahan kita, fitnahan kita. Apakah seperti ini Nabi mengajarkan kita dalam dakwah Pak? Bu, kurang jahat apa Abu Jahal Bu? Kurang jahat apa Abu Lahab? Nah, kurang jahat apa Hindun Pak? Hindun ketika mengunyah-ngunyah jantung Hamzah Pak, jatuh air mata Nabi itu Pak, jatuh Bapak Ibu. Sudahlah dirobek, diambil, dikunyah, dimuntahkan. Ketika penaklukan kota Mekah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, datang Hindun binti Utbah kepada Nabi, "Ya Muhammad, aku hendak masuk Islam." Apa kata Nabi? "Islamlah, engkau selamat." Apakah ada Nabi mengungkit semua kejahatan Hindun yang diberikannya kepada Hamzah? Nabi itu bukan karakter pendendam. Jadi Bapak Ibu, saya pun juga demikian, sama seperti Pak Un. Kalaupun saya tidak suka dengan kebijakannya, yang saya kritisi itu kebijakannya. Bukan fisiknya yang kita hina Pak, kebijakannya yang menyebabkan 10 tahun memimpin negara banyaknya terjadi angka korupsi, dan bahkan dalam indeks persepsi korupsi yang ada Pak di dunia ini, Indonesia termasuk negara terbesar kasus korupsinya di antara negara-negara lain. Ada beberapa negara Pak, Indonesia termasuk 10 besar Pak katanya. Jadi intinya Bapak Ibu, kebijakan yang kita kritisi, kita mengkritisinya secara santun dan damai, tidak menghina fisiknya, menjatuhkan kehormatannya, apalagi mengolok-oloknya Bapak Ibu, karena ini bukan merupakan akhlak seorang muslim.
Akhlak seorang muslim, akhlaknya umat Nabi itu adalah ketika dia cinta, cintanya karena Allah, ketika dia benci, bencinya pun juga karena Allah. Kalau kita tidak suka Pak Un, tidak usah dicari ya. Nah, paham Pak Un ya? Tidak usah ditengok, sudah Pak, scroll aja Pak atau lewati saja supaya hati kita nggak semakin sakit. Paham Pak Un? Begitulah para ulama kita mengajarkan kita untuk menata hati. Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Dokter. Assalamualaikum. Ya. Kita setelah kita mendengar kajian juga kan pernah bilang bahwa berbuat baik sesama manusia pada saudara muslim sama dengan iktikaf 30 hari di masjidku. Pernah saya dengar begitu. Yang kedua, berbuat baik sama orang tua itu kalau kita kaji pahalanya, kata Rasul juga pernah bilang sama dengan haji, umroh dan syahid, kata Rasul. Karena saya pernah baca mendengar tentang seorang pemuda yang berperang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, saya tidak mendapatkan adanya narasi hadits yang seperti Bapak sebutkan barusan. Bisa saja kalau kita buka dalam banyak kitab itu termasuk hadits yang didhaifkan oleh para ulama. Ya Pak, tapi ini dalam sepengetahuan saya, nanti coba tanyakan lagi kepada ustaz yang lainnya. Karena dalam beberapa kumpulan hadits yang palsu, yang dhaif itu Pak, kami temukan ada narasi yang mirip seperti narasi yang Bapak sampaikan barusan. Jadi oleh karenanya yang ada adalah larangan berbuat zalim kepada manusia karena berpotensi membangkrutkan pelaku kezaliman itu di hari kiamat. Itu yang jelas Pak dalam bab Haqiqatul Muflis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Yang kedua, jelas bukan hanya haji umroh Pak. Kalau kita cari dalil yang lebih afsah, arjah, yang mendekati banyaknya pendapat ulama yang berfatwa atau mengambil pendapat ataupun hadis tersebut, bahwasanya bukan hanya itu aja Pak. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bahkan ridha Allah itu Pak itu disamakan. Ya Pak ya, disejajarkan dengan ridho orang tua. Murka Allah itu sejajar disamakan dengan murka orang tua. Artinya Bapak Ibu, surga itu di bawah kedua telapak kaki kedua orang tua. Jadi ketika anak berbakti kepada orang tuanya, Allah akan bahagiakan anak itu dunia dan akhirat. Ketika anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya atau menzolimi orang tuanya, maka jangan pernah berbicara kebahagiaan akhirat, karena azab akan Allah segerakan untuk setiap anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, pada pagi hari ini pengkajian kita tentang anak durhaka ini telah umum, telah banyak dibahas, betul Bapak Ibu? Nah, sekarang kita balik Pak, orang tua durhaka kepada anaknya jarang dibahas. Ternyata Islam itu agama yang seimbang. Jadi jangan mentang-mentang kita orang tua, jangan mentang-mentang kita mertua, kita bisa semena-mena kepada anak, kita bisa semena-mena kepada menantu. Ada porsi-porsinya Pak, ada hak-haknya. Sama seperti ini Pak Dokter. Bapak Ibu boleh nggak saya bertanya? Masih ada waktu kita Pak. Bapak Ibu, ada seorang ibu, dia punya dua orang anak. Ini analogi Pak. Dia punya dua orang anak. Anak pertama, anak kedua. Anak pertama Bapak Ibu itu memberikan uang belanja kepada ibunya 10 juta rupiah setiap bulannya. Penghasilan anak pertama itu 100 juta rupiah setiap bulannya. Dia berikan kepada ibunya 10 juta. Nah, anak kedua itu memberikan uang kepada ibunya setiap bulan 2.500.000 rupiah. Sementara gajinya setiap bulan 3.500.000 rupiah. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar? Anak pertama atau anak kedua? Kenapa anak kedua Pak? Coba, kenapa anak kedua? Karena Bapak Ibu menjawab dengan fitrah. Saya yakin Bapak Ibu menjawab dengan perasaan. Karena kita berbicara pengorbanan Pak, bukan berbicara angka. Orang tua yang paham menggunakan perasaannya ketika mengambil uang dari anak kedua, gajinya saja 3.500.000 rupiah. Lebih besar yang ia berikan kepada kita ketimbang apa yang dia nikmati. Nah, sementara anak yang 10 juta tadi itu Bapak Ibu penghasilannya 100 juta. Tentu geleng baginya Pak untuk memberikan 10 juta. Nah, sekarang Pak, fenomena yang terjadi, banyak orang tua itu terjebak pada angka.
Yang angka diistimewakan, yang angkanya besar dimewahkan, disayangi, ditunggu kedatangannya. Bila perlu Pak Ustadz Nasrul, bila perlu dibentangkan karpet merah, dibunyikan trompet penyambutan. Nah begitu Pak, untuk anak yang memberikan orang tuanya dengan angka yang banyak. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kedua tadi itu dia berjuang sepenuh hati bagaimana cara membahagiakan ibu tercinta. Jadi oleh karenanya saya sering mendengar Pak istilah sianu magiah sekian, sianu magiah sekian, sianu magiah sekian, waang segiko magiahnya ha. Nampak tuh Bapak Ibu? Kalimat ini terdengar biasa Pak, tapi menghancurkan mental anak. Jadi Pak Dokter, bukan hanya itu saja kebahagiaan atau kebaikan-kebaikan yang ada dalam bab berbakti kepada orang tua, bahkan surga Allah segerakan untuk mereka-mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan anak yang berbakti kepada orang tuanya, Allah jemput dengan kematian yang husnul khatimah. Begitu Pak. Masih ada waktu kita Pak. Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Silakan. Baik. Seperti yang kami katakan tadi, sesalah-salahnya orang tua, tidak ada hak bagi anak untuk mensanksi orang tuanya. Paham Bapak Ibu? Sesalah-salahnya orang tua kepada anak, sejahat-jahatnya orang tua kepada anak. Taruhlah dulu mungkin pernah menelantarkan anaknya, tidak menyekolahkannya, hobi nikah lagi. Kan tentunya Pak, ayah kita kan berbagai macam karakter Pak pada zaman dahulu. Hobi nikah, meninggalkan anak, hobi nikah, menelantarkan anak. Kan seperti itu Pak ya. Intinya Bapak Ibu, sesalah-salahnya anak, ini rumus. Sejahat-jahatnya orang tua, tidak ada hak bagi anak untuk menghukumi orang tuanya. Sesalah-salahnya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, tidak ada hak bagi anak untuk memberikan sanksi kepada orang tuanya. Tugas kita sami'na wa ta'na. Biarkan Allah yang mengambil sikap terhadap orang tua seperti itu. Makanya Pak, seperti tadi yang kami kutip dari perkataan Imam Al-Ghazali, selama anak menyimpan rasa sakit, jengkel ya Pak ya, atau mungkin rasa kesal kepada orang tuanya karena ketidakadilan orang tua kepada anak, maka selama itu orang tua disiksa di kubur-kubur mereka. Jadi bukan merupakan sebuah keterhinaan ketika orang tua minta maaf kepada anaknya. Saya ketika salah Pak, saya minta maaf kepada anak saya. Karena ini merupakan adab yang baik. Kita mengajarkan adab etika kepada anak, bagaimana nantinya ketika dia menjadi orang tua, dia menjadi orang tua yang bijak, yang mengayomi, mendidik, membina, serta mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Jadi tetap dikatakan durhaka, karena tidak ada hak bagi anak untuk mengkisos atau membalas orang tuanya. Ingat kisah Umar bin Khattab, di mana adanya pembunuhan terhadap anak yang tidak ada kisos bagi ayah ya Pak ya, yang membunuh anaknya. Kenapa? Anaknya buat onar, minum minuman keras, melakukan. Ini bukan anak Umar Khattab Bapak Ibu ya. Ada sebuah kisah yang saya masih meragukan kisah ini terjadi pada sahabat siapa, tapi kisahnya sahih Bapak Ibu. Seorang ayah yang menebas membunuh anaknya. Kenapa? Banyaknya kerusakan yang dibuat oleh anak tersebut. Pemabuk, pezina, pembuat onar, melakukan keburukan, kejahatan yang sehingganya mendatangkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dibunuh Pak, ditebas oleh ayahnya. Enggak ada kisos yang diberikan kepada si ayah. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara kepemilikan, maka kita berbicara tanggung jawab orang tua dalam hal kebaikan-kebaikan yang ia berikan kepada anak-anaknya. Jadi tidak boleh bagi anak semarah apapun kepada orang tua untuk mengkisos, membalas, memberikan sanksi ataupun menghukum orang tuanya. Tugas kita sami'na wa ata'na. Paham Pak? Tetap dikategorikan durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tua itu jahat dulunya, tetap nggak boleh kita balas. Kita berbakti, kita menyayanginya, kita senantiasa berbakti kepadanya, kita memeliharanya sebagaimana ia memelihara kita ketika kita kecil. Walaupun kita nggak mendapatkan maksimalitas dalam pemeliharaan ketika kita kecil. Jangan pernah balas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Al jaza min jinsil amal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bapak Ibu, kajian kita berlanjut. Berhubung ini masih pada poin pertama, insya Allah tidak akan bertukar tema sampai pada pertemuan berikutnya apabila masih diundang Pak Un.
Kita akan kaji poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang tidak menzolimi orang lain, karena hakikatnya pelaku-pelaku kezoliman akan bangkrut nantinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.